Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rafael Valentino dan di sebelah saya ada. Saya Wirdaika Mananjina, di sebelah saya ada. Saya Halimah Syahdiah dan di sebelah saya ada Fitrandi Herdiansyah. Di sini kami akan menyelesaikan tugas pembuatan video dalam mata kuliah filsafat ilmu berjudul Pembahasan Pemikiran Filsafat Al-Farabi. Pembahasan yang pertama, biografi Al-Farabi. Nama Al-Farabi, khususnya dalam telinga masyarakat Islam, sepertinya belum begitu familiar. Beliau merupakan salah seorang tokoh filsuf dan ilmuwan yang memperkenalkan filsafat Islam. Al-Farabi tidak hanya mempelajari dan mendalami ilmu filsafat, namun juga berkontribusi dalam perkembangan ilmu lainnya seperti kenegaraan dan warga negara, kepemimpinan sosial, dan sosial manusia. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Al-Tarkan Al-Farabi. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasr Muhammad bin Al-Farak Al-Farabi, sedangkan di dunia barat beliau dikenal dengan nama Abu Nasr atau Afi Nasr. Al-Farabi lahir di Farab, yakni wilayah Turki Tengah atau Kazakhstan. Pada tahun 870 Masehi, ia merupakan anak dari seorang ayah keturunan Persia dan ibunya yang berasal dari Turki. Jadi filsuf satu ini bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Persia Turki. Meskipun ia merupakan seorang keturunan Turki, namun karya-karya dan pemikirannya tetap mencerminkan seorang filsuf Arab. Al-Farabi mempunyai peran dan kontribusi yang besar dan perkembangan ilmu pengetahuan kepada terutama masyarakat Islam pada saat itu. Ia pun banyak menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani dan Romawi kepada dunia Islam. Kontribusi dan peran pentingnya di berbagai bidang ilmu meliputi filosofi, ilmu matematika, ilmu politik, kenegaraan dan warga negara, kepemimpinan ilmu perkotaan, lingkungan, fikih, pengobatan atau medis, bahkan sampai ilmu musik. Tidak heran jika beliau memiliki begitu banyak karya dan pemikiran filsuf yang masih relevan untuk dijadikan rujukan hingga saat ini. Ia lahir di masa kepemimpinan Khalifah Mu'tamid 869 sampai 892 dan wafat pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti. Pada masa itu Khalifah Islam dianggap mengalami periode kemunduran paling kacau karena ketidakstabilan politik. Selain termasyhur sebagai filsuf, Al-Farabi juga dikenal sebagai pakar musik. Ia mampu mengembangkan teori musik dengan ditemukannya alat musik yang ia tuangkan dalam salah satu karya yang terkenal, yakni Kitab Al-Musik Al-Kabir yang membahas tentang garis besar musik. Adapun penjelasan tentang perjalanan pendidikan Al-Farabi, yaitu Al-Farabi mengikuti pendidikan dasar dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di tempat kelahirannya di Farab, Kazakhstan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Bukhara. Al-Farabi muda belajar ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Ia melanjutkan pendidikannya ke Baghdad dan Irak untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Al-Farabi juga memiliki kecenderungan ketertarikan yang besar untuk mempelajari alam semesta dan manusia. Hal itu menariknya untuk mempelajari filsafat kuno, termasuk filsafat Plato dan Aristoteles. Ia berusaha menyerap dan mencerna komponen yang ada dalam filsafat Platonik dan Aristotelian yang kemudian ia gabungkan dengan pengetahuan tentang Al-Quran dan ilmu agama. Sebelum menetap di Baghdad, Al-Farabi telah berkeliling ke berbagai seperti Iran, Mesir, dan India. Setelah 40 tahun lebih berada di Baghdad, Al-Farabi meninggalkan kota itu dan tinggal di Turkistan. Di sini ia menghasilkan karya terkenal At-Ta'lim As-Sani. Karena itulah ia mendapatkan julukan sebagai Mu'allim As-Sani dari timur. Berikutnya Al-Farabi menuju ke Suriah, kemudian ke Mesir. Namun beberapa waktu berlalu ia kembali ke Suriah dan bermukim di Alep, Suriah. Selama 10 tahun di Baghdad, Al-Farabi bertemu dengan para sarjana filsuf dan penerjemah yang memberinya berbagai pengetahuan dan pandangan baru tentang pemikiran, logika, dan filsafat. Salah satu guru yang membimbingnya yakni Abu Bishr Mata bin Ibnu Yunus yang dianggap sebagai ahli logika terkemuka di zamannya. Ia belajar dengan gurunya selama beberapa waktu.
dan karena posisi terkemuka yakni yang diperolehnya di bidang ini yakni posisi sebagai qoti atau hakim kebijakan. Ia kemudian disebut sebagai guru besar kedua setelah Aristoteles, sebagai guru pertama the first master, dan Al-Farabi dijuluki sebagai guru besar kedua yaitu the second master atau magister secundus. Setelah sekitar 10 tahun tinggal di Baghdad, yakni pada tahun 930 Masehi, Al-Farabi meninggalkan Baghdad dan kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Suriah dan belajar filsafat kepada filsuf Kristen yang terkenal saat itu, Yuhama bin Jilad. Tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus, Suriah dan bertemu dengan Chaf al-Daula al-Hamdanid kepada daerah di Aleppo. Sebagai seorang filsuf, ia mengerahkan segenap upaya serta kemampuannya untuk mencari dan mencapai hakikat kebenaran, dan sebagai seorang muslim ia berusaha untuk menggapai Islam yang sempurna secara kafah. Al-Farabi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 950 Masehi, tepatnya pada bulan Rajab 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi di Damaskus, Suriah, tepatnya pada umur 8 tahun. Pembahasan kedua, karya-karya Al-Farabi. Asumsi bahwa Al-Farabi adalah maha guru kedua setelah Aristoteles memang pantas untuk disematkan. Pasalnya, Al-Farabi sangat memahami pemikiran Aristoteles. Beliau mampu mengeksplorasi antara filsafat klasik Yunani dengan kaidah Islam, serta membuatnya bisa dimengerti dalam konteks agama. Ia memasukkan ilmu logika Yunani secara sistematis ke dalam kebudayaan Arab. Karya-karyanya meliputi topik-topik seperti logika, etika, politik, ilmu metafisika, dan musik. Jumlah karyanya tidak kurang dari 128 buah kitab, dan yang terbanyak adalah tentang filsafat Yunani. Yang pertama, Al-Madinah Al-Fadilah. Karya di bidang filsafatnya yang terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, yang isinya tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan berpolitik. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang juga kerap mengeluarkan gagasan mengenai politik Islam. Al-Farabi memandang negara sebagai unit terpenting dalam suatu politik. Melalui gagasannya tentang Al-Madinah Al-Fadilah atau negara ideal, ia memaparkan bagaimana untuk membentuk suatu negara yang sempurna. Penulis mengutip salah satu artikel yang menyebutkan bahwa Al-Farabi mengemukakan dalam bukunya ia mengembangkan konsep negara ideal yang pemerintahannya diarahkan pada kemakmuran masyarakat. Pada kemakmuran masyarakat, kebijaksanaan, keadilan, dan moralitas yang benar harus menjadi dasar pemerintahan yang baik. Seperti yang ia katakan, tujuan utama sebuah negara adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya hidup dengan bahagia dan sejahtera. Dengan kata lain, seorang pemimpin negara haruslah mereka yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, serta menguasai sains, filsafat, dan ilmu agama. Yang kedua, Kitab Al-Musiki Al-Kabir Isha'u Al-Iqo. Selain termasyhur sebagai filsuf, Al-Farabi juga dikenal pakar musik. Ia mampu mengembangkan teori musik dengan dikembangkannya alat musik yang ia tuangkan dalam karyanya ini. Kitab Al-Musik Al-Kabir, ia mengembangkan teori musik dan mengkolaborasinya dengan berdasarkan warna musik Timur Tengah. Selain itu, terdapat berbagai buku tentang ilmu sosiologi dan sebuah buku penting bidang musik. Kitab besar tentang musik adalah risalah tentang musik yang ditulis Al-Farabi dalam bahasa Arab pada era keemasan Islam. Yang ketiga, Al-Ihsan Al-Ulum. Dalam karyanya Al-Ihsan Al-Ulum, ia memberikan suatu tinjauan ulum tentang segala ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Di budaya barat, buku ini terkenal sebagai De Quientis. Kitab ini menjabarkan mengenai klasifikasi atau wujud dasar sains dengan cara yang unik dan cerdas.
Maka tak heran bila mana pemikiran dan filsafat Al-Farabi banyak memberikan pengaruh pada para pemikir Islam sesudahnya. Salah satu filsuf yakni muridnya yaitu Ibnu Sina yang terpengaruh oleh pemikiran mengenai metafisika Al-Farabi dengan mengadopsi pemikiran Aristoteles. Yang keempat, buku Fusus Al-Hikam tak hanya mampu memahami pemikiran filsafat Aristoteles maupun Plato, Al-Farabi juga mampu menuangkan pemikiran filsafat ke dalam sebuah buku yaitu Fusus Al-Hikam yang menjadi buku teks filsafat. Buku ini masih relevan untuk menjadi acuan studi di sejumlah negara dan masih dijabarkan di sejumlah institusi di negara timur. Kitab Fusus Al-Hikam menjadi karya monumentalnya yang hingga kini masih menjadi buku filsafat di berbagai institusi pendidikan. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya jika ditinjau dari ilmu pengetahuan. Karya-karyanya dapat ditinjau menjadi 6 bagian. Yang pertama, logika. Yang kedua, ilmu-ilmu matematika. Yang ketiga, ilmu alam. Yang keempat, teologi. Yang kelima, ilmu politik dan kenegaraan. Yang keenam, hubungan rampai. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi sangat berafiliasi atau berkaitan dengan sistem pemikiran Helenik yang berdasarkan pemikiran Plato dan Aristoteles. Di antara judul karya Al-Farabi yang terkenal adalah Muqalah fi ar-Raddi ma ba'da al-Tabi'ah. Yang kedua, Kitab Taslih al-Sa'adah. Yang ketiga, Uyun al-Masail. Yang keempat, Risalah fil Alqol. Yang kelima, Kitab Al-Jami Bain Rai al-Hakamain. Yang keenam, Risalah fil Masail Mutafariqah. Selanjutnya, pembahasan tentang pemikiran filsafat Al-Farabi. Pemikiran filsafat Al-Farabi merupakan sintesis dari berbagai aliran filsafat terdahulu dengan nuansa pemikiran Islam. Dalam ilmu logika, Al-Farabi mengembangkan gagasan-gagasan Aristoteles, memperluas dan mengintegrasikannya dengan pemikiran Islam. Ia juga mengikuti Plato dalam etika dan politik, serta Plotinus dalam metafisika, memperkenalkan konsep emanasi yang menggambarkan alam semesta sebagai pancaran dari Tuhan yang Esa. Teori sinkretisme Al-Farabi yang menggabungkan filsafat dan agama menunjukkan bahwa ia melihat keduanya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Di bidang politik, karya besar Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah, menguraikan pandangannya tentang negara ideal di mana masyarakat mencapai kebahagiaan melalui kehidupan berpolitik yang baik. Menurutnya, negara yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya dan dipimpin oleh individu yang paling unggul dan sempurna. Ia juga menekankan pentingnya peran warga negara dalam menentukan kualitas dan perkembangan negara, dengan analogi negara sebagai tubuh manusia yang sehat dan teratur. Al-Farabi juga berusaha mengharmonisasikan antara agama dan filsafat dengan mengadaptasi dan menyelaraskan filsafat Aristoteles dan Plato dengan dasar-dasar Islam. Pendekatannya yang rasional dan integratif mempengaruhi pendidikan Islam dan filsafat di Barat, di mana beberapa karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin. Al-Farabi menekankan pentingnya pendidikan yang menyatukan ilmu agama dan ilmu umum, menolak dikotomi antara wahyu dan akal, dan mendorong pengembangan kurikulum yang komprehensif dan multidisipliner. Kesimpulannya, Al-Farabi yang lahir di Farab, yakni wilayah Turki Tengah atau Kazakhstan pada tahun 870 Masehi, memiliki banyak julukan yang disandarkan kepadanya. Di antaranya yakni The Second Master atau guru kedua dalam ilmu filsafat. Namun sesuatu yang jelas, beliau telah berjasa besar atas penyebaran ilmu filsafat yang dileburkan dengan kaidah Islam dan menjadi tonggak penggerak penerjemahan ilmu filsafat kuno Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Hal ini sangat berpengaruh untuk kemajuan pendidikan umat Islam yang kemudian waktu.
sehingga muncullah filsuf-filsuf yang mengikuti jejak-jejak Al-Farabi seperti Ibn Rushd, Ibn Sina, dan Abu Imran Musa bin Ma'nun atau Maimonides. Maka dari ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya dalam pemikiran Al-Farabi, terutama dalam bidang musik dan Madinah Al-Fadilah atau kenegaraan dan warga negara, kita tidak perlu saling menyalahkan dalam bidang musik. Banyak ulama yang mengatakan bahwa musik itu haram dan musik itu halal. Namun yang jelas kita tidak perlu saling menyalahkan. Kita juga harusnya saling mendukung antara satu sama lain. Mereka dengan dalilnya sendiri dan kita dengan dalilnya sendiri. Dan juga dalam filsafat kenegaraan, kita bisa menjadikan warga negara sebagai pihak yang membangun suatu negara dengan pemerintahannya. Al-Farabi juga berhasil mengkaji ilmu filsafat Yunani dan Romawi klasik yang dijabarkan dengan pelajaran agama Islam. Berkaca dari pemikiran Al-Farabi, beliau mengemukakan beberapa petuah yang dapat diambil hikmahnya. Di antaranya, dalam negara ideal, masyarakat bersatu dengan cinta, hidup dengan keadilan, dan bertahan dengan kerja jujur di masyarakat. Orang yang berbicara banyak perlu didengarkan dengan singkat. Dan juga dalam pemikiran logika memang menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan. Tapi logika yang salah bisa menghasilkan ketidakbahagiaan dan kesengsaraan abadi di akhir kelak. Maka dari ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya pada zaman dahulu, terutama pada zaman Abbasiyah, banyak ulama yang begitu gagahnya, begitu gencarnya menerjemahkan ilmu, tidak tahu dari mana ilmu itu, tidak peduli dari mana ilmu itu, tapi yang jelas itu bisa sebagai senjata untuk memajukan kesejahteraan umat. Demikian juga pada saat sekarang ini seperti zaman modern saat ini. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok